Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran IPA Fisika. Di sini kita masih melanjutkan membahas tentang listrik. Kemarin mereview sebentar tentang gaya listrik statis. Saya periksa tulisannya anak-anak yang ikut daring, itu banyak yang tidak lengkap. Nah, tolong dilengkapi tulisannya selengkap-lengkapnya. Nanti yang kurang jelas, tidak paham, ditanyakan waktu ketemu. Nah, kalau tulisannya sudah tidak lengkap, tidak benar, belajarnya juga nanti tidak bisa benar. Pak, ini yang kemarin medan listrik, medan. Kemudian pelajaran berikutnya adalah tentang listrik dinamis. Kemarin kita membahas bahwa kalau muatan itu mengalir, maka akan terjadi arus listrik. Besarnya kuat arus listrik adalah IQT. Coba diulangi bersama-sama. IQT. I sama dengan Q per T. Keterangannya di sini Q muatan, T waktu. Satuannya diperhatikan. Satuannya ini satuan SI semua. Misalnya nanti di soalnya ditanya itu arus, tapi di situ masih menit, berarti harus dijadikan sekon. Nah, ini kemarin yang sudah dicontohkan, dibuat tulisannya. Nah, ini adalah kuat arus listrik yang mengalir. Sekarang bagaimana kalau kita menghitung kuat arus listrik di dalam rangkaian listrik? Nah, coba ini. Ini adalah gambar kuat arus listrik dalam rangkaian listrik. Maksudnya rangkaian listrik di sini ada alat listrik, ini ada lampu, ada baterai yang dihubungkan dengan lampu. Nah, ini nanti akan ada arus. Kalau rangkaian ini tertutup, artinya tertutup di sini tidak ada kabel yang terputus. Lampu ini sebagai alat listrik. Ini nanti akan memberikan hambatan pada rangkaian listrik. Kemudian ini voltmeter. Voltmeter ini adalah alat untuk mengukur berapa tegangan yang dibutuhkan lampu ini untuk bisa menyala. Sedangkan baterai di sini adalah sumber arus yang menyebabkan adanya beda potensial. Persamaannya dipakai adalah hukum Ohm. I sama dengan V per R. Nah, rumus seperti ini, seperti biasa, kita juga bisa membuat. Kalau nyari V bagaimana? Nah, ini R pembagi. Kalau lewat ruas jadi pengali, maka V sama dengan I kali R. Harus terbiasa dengan pemakaian atau konversi rumus seperti ini. Sehingga yang dihafal cuma satu. Kita misalnya hanya menghafal V sama dengan I kali R. Maka untuk mencari I berarti R-nya pindah ke bawah jadi membagi V per R. Jadi yang dihafal salah satu. Tapi kita harus mahir dalam mengkonversi. Jadi dalam rangkaian listrik, dalam rangkaian listrik itu lampu atau alat listrik akan menjadi hambatan. Sedangkan baterai ini menjadi sumber arus. Ini salah satu alat ukur. Pak, kalau mengukur arus listriknya bagaimana, Pak? Ini kan ngitung V. Nah, berarti ada alat tersendiri untuk mengukur kuat arus listrik. Masangnya juga berbeda dengan voltmeter ini. Ini setengah jas saya berikan satu gambar supaya nanti kalau misalnya ditanya bagaimana harus memasang I, pokoknya beda dengan voltmeter, itu aja. Jadi ingat satu gambar ini, satu rumus ini, berarti kalau nanti ditanya I atau ampere meter, masangnya tidak paralel seperti ini tapi seri di sini. Itu akan diterangkan di pertemuan berikutnya. Oke, ayo dicatat. Jangan lupa setelah dicatat kemudian dihafal. Nah, bagaimana kalau kita menghitung? Nah, kita tinggal menerapkan rumus ini. Contoh misalnya ada sebuah soal cerita seperti berikut. Sebuah aki dengan GGL 12 volt dihubungkan dengan lampu berhambatan 2 ohm. Berapa kuat arus pada rangkaian tersebut? Nah, berarti kalau ada soal hitungan seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari informasi dari soal dengan GGL. Ada satuan 12 volt di sini. Oh, berarti ini berlaku sebagai beda potensial atau sumber arus. Nah, kemudian dengan lampu berhambatan 2 ohm. Oh, hambatan berarti R. Ini sudah ketemu nih informasinya. Nah, terus di sini ada tanda tanya. Berarti kan ada yang ditanyakan. Berapa kuat arus listrik? Berarti I. Nah, maka
Kembali ke persamaan awal sebelumnya, kita lihat, oh ternyata ada rumus di mana ada I, ada V, ada R. Nah ini berarti bisa kita terapkan di soal yang tadi. Berarti I sama dengan V per R. V-nya 12, dari mana? Dari sini. 12 volt, kemudian R-nya 2, nah, sehingga 12 dibagi 2 ketemu 6 ampere. Ini adalah cara menghitung besarnya kuat arus listrik pada rangkaian. Alat yang dipakai untuk menghitung arus listrik ini namanya ampere meter. Ini termasuk besaran apa? Masih ingat yang pelajaran kelas 1? Besaran ini termasuk besaran pokok. Besaran pokok kan ada 7. Salah satunya adalah kuat arus listrik. Nah, ini tetap harus ingat materi-materi sebelumnya. Kalau sekarang dibahas ini tetap harus ingat. Pak itu materi kelas 1 ya Pak, besaran dan turunan. Sekarang kok masih ditanyakan ya, sudah diajarkan sebelumnya, itu tetap akan berhubungan dengan materi-materi yang baru. Oke, itu materi kita yang meliputi kuat arus listrik. Oke, saya buat simpel dulu materinya sedikit, saya harapkan catatannya bisa lengkap sehingga nanti kita di pertemuan tatap muka bisa bertanya dan bisa mengembangkan dengan maksimal karena anak-anak sudah menguasai. Ini sekali lagi yang tulisannya belum lengkap harap dilengkapi. Oke, itu saja materi pertemuan hari ini, ditulis yang betul, yang rapi, yang jelas sehingga mudah dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skip. Wis. Iya, Pak. Iya, saya pengurusnya di sekolah. Siap, siap, siap. Kami hubungi dia, dapat tunggu kembali selanjutnya. Siap, siap. Ya, ya. Ya. Oke, siap. Siap, siap. Ini siap. Sekarang masih Mari. Ctrl N.